Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lapipa dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan alat peraga biologi tentang mitosis. Mitosis adalah suatu pembelahan sel yang melalui beberapa tahap, yaitu profase awal, profase akhir, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan identik dengan sel induk. Profase awal. Profase awal adalah sentrosom, adalah setiap sentrosom mengalami replikasi dan berpindah ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Profase akhir. Profase akhir adalah nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Metafase. Metafase adalah fase di mana kromatid bergerak menuju bagian tengah inti sel untuk membentuk lempeng metafase. Anafase. Anafase adalah tahap di mana kromosom ditarik oleh spindle mitosis kedua kutub sehingga terjadi pemisahan kromatid. Telofase. Telofase adalah fase di mana kromosom berubah menjadi benang kromatin, sedangkan nukleus dan membran inti terbentuk kembali. Pada tahap ini sel baru identik yang terbentuk. Dan interfase. Interfase adalah fase kehidupan sehari-hari atau memetabolisme sel, di mana sel memperoleh nutrisi dan memetabolisme sel atau nutrisi, tumbuh, membaca DNA, dan melakukan fungsi sel normal lainnya. Assalamualaikum. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk penampilan berikut, presentasi berikut akan disampaikan oleh kelompok 3 ya. Kepada kelompok 3 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasiri amri wa Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembelahan sel. Apa sih itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel ini adalah untuk menambah sel dan jenis sel. Baik, untuk yang pertama mitosis yang akan dijelaskan. Miosis ada sekolah Miosis 1 yang akan dijelaskan oleh Rana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang miosis 1. Miosis 1 terdapat beberapa subfase, terdapat 4 subfase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Di dalam profase 1 terdapat subfase yaitu seperti leptoten, zigoten, partiten, diploten, dan diakinesis. Di dalam leptoten terdapat benang inti berubah benang-benang kromatin berubah menjadi kromosom, lalu membran inti berubah menjadi
pemberan inti dan anak inti masih terlihat. Sedangkan di goten terdapat kromosom homolog yang awalnya merupakan kromosom tunggal mengelompokkan diri berpasang-pasangan menurut ukuran panjangnya ini ya di sini. Selanjutnya pakcitem. Pada fase ini bivalen berduplikasi menjadi 2 kromatid sehingga setiap bivalen mempunyai 4 kromatid disebut tetrad. Selanjutnya ada diakinesis. Pada fase ini sel sentrom membentuk 2 sentrom yang masing-masing membentuk benang gelombang pembelahan. Selanjutnya di sini ada fase metafase. Di sini tetrad berubah menjadi di bidang ekuator. Ini selanjutnya ada anafase. Di dalam anafase ini, anafase 1 ini terdapat pada anafase ini setiap pasangan kromosom homolog berpisah dengan bergerak ke arah kutub yang berlawanan, tetapi sentromernya belum berubah. Selanjutnya ada telomeris 1, langsung saja ke sini. Pada telofase ini kromatid memadat berperan inti membentuk dan anak inti muncul kembali. Kemudian terjadi sitokinesis, pembentukan dinding pemisah, sel pemisah, benang pengembangnya lenyap, kromatid muncul kembali dan sentriol berperan sebagai sentrom kembali. Oke, yang selanjutnya akan menjelaskan tentang meiosis 2 yang akan dijelaskan oleh Devina. Meiosis 2 terdiri atas 4 fase. Fase yang pertama yaitu profase 1, profase 2. Pada fase ini membran inti dan anak inti menghilang. Kromatid berubah menjadi kromosom yang terjerat oleh benang gelendong. Sentrosom membentuk 2 sentriol yang terletak pada kutub yang berlawanan. Kedua sentriol ini terjerat dihubungkan oleh benang gelendong. Selanjutnya fase yang kedua yaitu metafase 2. Pada metafase 2, kromatid berkelompok 2-2 seperti pada halnya metafase mitosis. Pada fase ini sentrosom belum membelah. Selanjutnya pada fase yang ketiga yaitu anafase 2. Pada fase ini sentrosom membelah dan kromatid terpisah secara sempurna. Kemudian kromatid bergerak ke kutub yang berlawanan. Pada fase yang terakhir yaitu telofase 2. Pada fase ini kromatid bergerak ke kutub pembelahan. Kemudian berubah menjadi kromatid kembali. Bersamaan dengan itu, anak membran inti dan anak inti yang tadi muncul kembali. Dengan berakhirnya meiosis 2, maka proses meiosis telah selesai. Akhir meiosis menghasilkan 4 anak sel yang masing-masing sudah mengalami reduksi atau pengurangan jumlah kromosom atau mempunyai setengah jumlah kromosom sel induk. Baik, yang selanjutnya akan menjelaskan tentang gametogenesis pada hewan yang akan dijelaskan oleh Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis.
Gametogenesis sendiri berasal dari kata gamet dan genesis. Gamet artinya gonad atau sel kelamin dan genesis artinya pembentukan. Secara singkat, gametogenesis dapat dikatakan sebagai pembentukan sel kelamin. Pembentukan sel kelamin ini atau gametogenesis ini terjadi pada seluruh makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan kita sebagai manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis yang terjadi pada hewan. Spermatogenesis adalah pembentukan sperma yang terjadi di dalam sebuah testis hewan jantan. Di dalam testis terdapat bagian-bagian halus yang disebut tubulus seminiferus. Di dalam bagian itu terdapat jaringan-jaringan atau sel-sel primordial atau sel induk. Sel induk tersebut akan melakukan mitosis berulang kali sampai menghasilkan spermatogonium. Dalam spermatogonium ini akan membelah lagi melakukan pembelahan mitosis yang bersifat haploid, bersifat diploid. Diploid ini adalah sifat yang dimana sel tersebut memiliki sepasang kromosom. Setelah melakukan mitosis, setelah spermatogonium melakukan mitosis akan menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer memiliki sifat yang sama yakni diploid, lalu mengalami meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder, menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder ini akan melakukan meiosis 2 menghasilkan spermatid. Spermatid yang dihasilkan adalah 4. Lalu setelah spermatid ini akan berubah lagi menjadi sel-sel sperma, di mana sel-sel sperma ini bersifat haploid. 4 sel sperma ini dapat digunakan atau berfungsi akan dibutuhkan. Sel sperma ini fungsional keempat-empatnya. Di dalam sel-sel sperma terdapat ekor yang disebut poligal atau polium yang yang memiliki sifat untuk membuat sperma ini bergerak. Nah, tujuan bergerak ini untuk menggerakkan sperma ke ovum. Selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis diawali dengan oogonium. Oogonium melakukan mitosis lalu menghasilkan oosit primer. Oosit primer ini lalu melakukan meiosis pertama menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer, di mana seperti yang dapat kalian lihat gambarnya atau bentuknya sedikit berbeda, di mana badan polar primer lebih kecil daripada oosit sekunder. Oosit sekunder ini kemudian melakukan pembelahan secara haploid menghasilkan ini bersifat haploid, lalu oosit sekunder membelah secara meiosis 2 menghasilkan badan polar sekunder dan sel telur ini terjadi jika sebuah ovum telah difertilisasi atau terjadi pembuahan. Dari hasil genesis ini terdapat satu ovum yang fungsional atau dapat digunakan. Nah, sisanya ketika sel telur matang tapi tidak terjadi pembuahan akan meluruh menjadi menstruasi. Menstruasi bukan terjadi hanya pada manusia, tetapi pada hewan juga, tetapi memiliki siklus yang berbeda. Misalnya mamalia seperti kucing, anjing, seperti ini. Tapi berbeda dengan proses menstruasi pada manusia. Bahkan terjadinya kegagalan pada pembentukan sel jenis kelamin. Baik. Baik, yang selanjutnya akan menjelaskan gametogenesis pada tumbuhan yang terdiri dari 2, yaitu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Apa sih itu mikrosporogenesis? Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan sel gamet jantan pada tumbuhan. Mikrosporogenesis ini terjadi di kepala sari. Kepala sari adalah bagian dari benang sari. Mikrosporogenesis dimulai dari
mikrosporosit. Di mana mikrosporosit ini bersifat diploid. Mikrosporosit mengalami haploid. Setelah itu, sel-sel mikrospora ini membelah lagi melalui meiosis 2 dan menghasilkan 4 mikrospora yang berkumpul menjadi satu atau yang disebut dengan tetrad. Mikrospora tetrad ini bersifat haploid. Setelah itu mengalami karyokinesis, di mana menghasilkan dua inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Inti generatif ini membelah lagi melalui proses mitosis, diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis dan menghasilkan dua inti generatif, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Dan inti vegetatif tetap menjadi inti vegetatif. Di mana inti generatif 1 ini berfungsi untuk membuahi ovum yang menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif 2 berfungsi untuk yang menghasilkan endosperma. Endosperma adalah cadangan makanan untuk zigot. Sedangkan inti vegetatif berfungsi untuk menunjukkan arah kepada inti generatif untuk memasukkan bakal biji atau buah. Selanjutnya yaitu makrosporogenesis. Apa itu makrosporogenesis? Makrosporogenesis adalah proses pembentukan sel gamet betina pada tumbuhan. Proses ini terjadi di ovarium atau putik atau di putik. Diawali dari makrosporosit yang bersifat diploid. Setelah itu makrosporosit membelah melalui proses meiosis 1 dan menghasilkan makrospora. Setelah itu makrospora membelah lagi melalui meiosis 2 dan menghasilkan 4 makrospora, di mana 3 anakan ini diantaranya mengalami degenerasi atau mati, dan yang masih hidup yaitu 1 ini mengalami karyokinesis sebanyak 3 kali dan menghasilkan 2 makrospora. Setelah itu membelah lagi menjadi 4, dari 4 membelah lagi menjadi 8. 8 ini atau yang disebut dengan kandung lembaga yang masih muda. Setelah itu 8 ini atau kandung lembaga yang masih masak, yang telah masak. 3 ini yaitu antipoda, 2 ini yaitu inti lembaga sekunder, 1 ini ovum dan 2 ini sinergit. Mungkin itu saja. Oke, kita lihat. Nah, ini kombinasi ya.
Jadi dipakai alat peraga ya oleh Rima, kemudian dibantu lagi penekanan dengan penulisan. Nah, ini tanda bahwa kalian benar-benar menguasai ya. Nah, jadi tadi penjelasannya cukup rinci, kemudian step by stepnya tuh jelas ya, dari mulai dari mikrosporanya bagaimana